Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Minlers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Minlers akan lanjutkan pembahasan dari Donghua series Battle Through the Heaven episode 137 bagian 2. Seperti biasa, Minlers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Aula besar yang megah dipenuhi oleh para ahli dari berbagai faksi ternama di dataran tengah. Suku Ponik Iblis Langit, Papiliun Angin Petir, Lembah Sungai Es dan Lembah Api yang Membara, semuanya telah berkumpul di sini. Tampaknya tujuan mereka sangat jelas. Mereka langsung menuju ke aula utama ini begitu memasuki sisa-sisa kuno. Ketika kelompok Xiaoyan tiba, mereka segera menarik perhatian banyak orang. Tatapan waspada, penuh permusuhan, atau bahkan keramahan tertuju pada mereka. Xiaoyan tersenyum menghadapi tatapan-tatapan itu. Matanya melirik ke arah Feng Qing'er yang menatapnya dengan ekspresi gelap dan serius. Tampaknya, Feng Qing'er masih mengingat kekalahan besar yang mereka alami di dalam penghalang spiritual binatang sebelumnya. Senyum dingin muncul di sudut mulut Xiaoyan. Dia memimpin kelompoknya dengan tenang ke dalam aula besar, berhenti di tengah kerumunan. Begitu masuk ke dalam aula, Xiaoyan segera menyadari bahwa ada selusin sosok manusia yang duduk di sekitar kursi batu yang menjulang tinggi. Sosok-sosok ini terbuat dari batu abu-abu, menyerupai patung yang telah berdiri diam selama bertahun-tahun. Meskipun mereka tampak tidak bergerak, aura yang dipancarkan oleh patung-patung ini membuat semua orang menjaga jarak. Xiaoyan segera menyadari bahwa ini adalah boneka tingkat tinggi, mungkin setara dengan kekuatan Douzun. Jika diaktifkan, mereka pasti akan menjadi ancaman yang sangat berbahaya. Xiao Yixian dan yang lainnya juga terkejut melihat boneka-boneka ini. Mereka menyadari bahwa jika boneka-boneka ini bangkit, pertempuran yang terjadi akan sangat sengit dan berdarah. King Lin yang juga merasa gentar mengangguk setuju. Xiaoyan dengan serius memperingatkan kelompoknya untuk tetap waspada dan tidak terpisah. Sambil berjalan lebih jauh, Xiaoyan bertemu dengan Tang Zhen, kepala lembah api yang membara. Tang Zhen tersenyum ramah dan menjelaskan bahwa 10 gugus cahaya di tengah aula besar itu kemungkinan berisi teknik Do kelas Tian. Namun, hanya 1 dari 10 itu yang asli, sedangkan 9 lainnya adalah palsu. Ini adalah trik klasik dalam peninggalan kuno untuk menguji keberuntungan dan kekuatan para penjelajah. Xiaoyan mengangguk, menyadari bahwa mendapatkan teknik Do kelas Tian yang asli tidak akan mudah. Tang Zhen juga mengingatkannya untuk berhati-hati terhadap boneka-boneka itu yang mungkin akan bangkit begitu segel di aula ini terbuka. Xiaoyan setuju dan mereka sepakat untuk bekerja sama jika situasi tak terduga terjadi. Sementara itu, Xiaoyan juga memikirkan kerangka Douseng yang duduk di kursi batu. Dia bertanya-tanya, apakah kerangka itu bisa digunakan untuk memurnikan tubuh Yaolou? Jika Yaolou bisa mencapai tingkat Douseng, kekuatan mereka akan melonjak drastis dan mereka tidak perlu lagi takut pada aula jiwa. Suasana di dalam aula semakin tegang saat lebih banyak ahli tiba. Setiap faksi dan individu mulai berkumpul dengan sekutu mereka, menyadari bahwa pertempuran yang akan datang akan sangat kacau. Xiaoyan dan kelompoknya juga bersiap menjaga jarak yang dekat satu sama lain. Suara tajam memecah keheningan di aula utama yang megah, membuat banyak ahli yang hadir terkejut. Kekuatan yang terpancar dari suara itu begitu besar, menandakan kedatangan seseorang yang sangat kuat. Tiba-tiba, angin kencang berhembus dan kabut hitam memenuhi ruangan, berkumpul di tengah aula. Dari kabut itu, beberapa sosok muncul dengan cara yang mencolok, langsung dikenali sebagai anggota aula jiwa. Kehadiran mereka membuat suasana semakin tegang, karena semua orang tahu betapa berbahayanya kelompok ini. Di antara mereka yang muncul adalah hantu tua Zai King, seorang ahli tua dari aula jiwa yang pernah bertarung sengit dengan Xiaoyan hingga keduanya terluka parah. Namun, kali ini hantu tua Zai King terlihat berbeda. Lengannya yang satu hilang, digantikan oleh lengan baju kosong. Tampaknya, meskipun dia selamat dari pertarungan sebelumnya, dia harus membayar harga yang mahal. Xiaoyan yang melihatnya tersenyum dingin, menyadari bahwa hantu tua ini masih menyimpan dendam besar terhadapnya.
Hantu tua Zaiking dengan wajah keriput dan senyum dingin memandang ke sekeliling aula. Dia mengeluarkan pernyataan yang mengancam, menyatakan bahwa aula jiwa akan menangkap jiwa-jiwa yang ada di sana. Banyak ahli yang hadir merasa tidak nyaman dengan ancaman ini, tetapi tidak ada yang berani melawan secara terbuka karena kekuatan aula jiwa yang ditakuti. Ketika hantu tua Zaiking melihat Xiaoyan, kemarahannya meledak. Dia mengingat bagaimana Xiaoyan telah memotong lengannya dalam pertarungan sebelumnya. Dengan suara penuh kebencian, dia bersumpah akan membalas dendam. Namun, Xiaoyan tetap tenang, bahkan mengejek hantu tua itu dengan santai. Dia tahu bahwa meskipun hantu tua Zaiking kuat, dia tidak lagi takut padanya. Kekuatan Xiaoyan telah meningkat pesat dan dia yakin bisa menghadapi hantu tua ini jika diperlukan. Meskipun hantu tua Zaiking ingin segera menyerang Xiaoyan, dia menahan diri. Dia menyadari bahwa situasi di aula ini rumit, dengan banyak ahli kuat yang mungkin menjadi musuh jika dia bertindak gegabah. Selain itu, dia memiliki misi penting dari aula jiwa yang harus dia selesaikan. Dengan berat hati, dia memutuskan untuk menunda pertarungan dan kembali ke kelompoknya sambil melemparkan pandangan penuh kebencian ke arah Xiaoyan. Xiaoyan dan kelompoknya tetap waspada. Mereka tahu bahwa pertarungan besar akan segera terjadi begitu segel di aula ini terbuka. Xiao Yixian dan King Lin bersiap untuk menghadapi apapun yang mungkin terjadi. Xiaoyan mengingatkan mereka untuk tidak terburu-buru merebut harta karun yang akan muncul, karena siapapun yang mendapatkannya pertama kali akan menjadi target utama. Sementara itu, Tang Zhen dari lembah api yang membara mengamati Xiaoyan dengan penuh hormat. Dia menyadari bahwa pemuda ini bukan hanya kuat, tetapi juga bijaksana dan tenang di bawah tekanan. Tang Zhen yakin bahwa berteman dengan Xiaoyan adalah keputusan yang tepat. Suasana di dalam aula besar yang awalnya tegang tiba-tiba meledak menjadi kekacauan. 10 sinar cahaya berwarna-warni melesat ke segala arah, masing-masing membawa gulungan yang memancarkan aura kuno yang kuat. Para ahli yang hadir langsung kehilangan kendali, berebut untuk merebut gulungan-gulungan itu. Pertempuran sengit pun pecah, dengan dauki yang padat dan kuat meledak di seluruh ruangan. Orang-orang saling serang dan darah mulai mengalir. Kekacauan yang terjadi begitu cepat dan brutal membuat aula besar ini berubah menjadi medan pertempuran yang berdarah. Xiaoyan dan kelompoknya tetap tenang di tengah kekacauan ini. Mereka memilih untuk tidak terburu-buru menyerbu, menyadari bahwa situasi ini terlalu berbahaya. Xiaoyan mengamati dengan cermat, mencoba menentukan gulungan mana yang merupakan keterampilan Dou kelas Tian. Namun, dia menyadari bahwa semua gulungan itu memiliki aura yang sangat kuat dan sulit untuk membedakan mana yang asli. Tang Zhen dari lembah api yang membara juga setuju untuk tidak terburu-buru, menunggu momen yang tepat untuk bertindak. Sementara itu, boneka-boneka batu yang sebelumnya diam tiba-tiba bangkit. Boneka-boneka ini yang memiliki kekuatan setara dengan Douzun mulai membantai siapapun yang berada di dekat mereka. Mereka tidak membedakan antara kawan atau lawan, hanya membunuh tanpa ampun. Aula besar segera dipenuhi dengan teriakan kesakitan dan bau darah yang menyengat. Xiaoyan menyadari bahwa boneka-boneka ini bukanlah boneka biasa. Mereka memiliki kesadaran dan bahkan bisa menggunakan keterampilan Dou. Ini adalah boneka manusia purba, dibuat dengan cara yang kejam dengan menyegel jiwa ahli ke dalam tubuh boneka. Meskipun situasi semakin kacau, Xiaoyan tetap fokus. Dia memerintahkan kelompoknya untuk tidak bertindak gegabah. Mereka harus menunggu momen yang tepat untuk merebut gulungan, karena siapapun yang terlihat membawa gulungan akan langsung menjadi target utama. Xiaoyan memutuskan untuk mengejar satu gulungan yang memancarkan aura api yang cocok dengan afinitasnya. Dia yakin bahwa gulungan ini adalah yang paling berharga baginya. Ketika sinar cahaya merah mendekati kelompok Xiaoyan, dia memberi tanda untuk bertindak. Dengan tekad bulat, Xiaoyan dan kelompoknya bersiap untuk memasuki pertempuran, siap menghadapi segala rintangan untuk mendapatkan gulungan yang mereka incar. Suasana di dalam aula besar semakin memanas. Ketika Xiaoyan tiba-tiba melesat ke depan, tubuhnya diselimuti nyala api ungu coklat yang menggelegak. Dengan langkah yang penuh kekuatan, dia menghancurkan lantai di bawahnya, meluncur seperti naga api yang garang menuju gulungan merah cerah yang menjadi incarannya. Kehadirannya yang tiba-tiba menarik perhatian banyak orang, dan beberapa ahli langsung berusaha menghalanginya dengan serangan Douki yang ganas.
Namun, Xiaoyan tidak gentar. Dengan gerakan cepat, dia melepaskan 5 pilar api ungu coklat dari tubuhnya, menghancurkan serangan lawan-lawannya dengan mudah. Beberapa ahli yang nekat menyerangnya langsung berubah menjadi bola api, terbakar oleh suhu yang luar biasa. Serangan brutal Xiaoyan membuat beberapa ahli lain berpikir 2 kali untuk menyerang, dan mereka mulai mundur perlahan. Meskipun begitu, seorang elit Daozun yang telah mengejar gulungan merah cerah sejak awal tidak mau menyerah begitu saja. Dengan kapak besar di tangannya, dia meluncur ke arah Xiaoyan, mengeluarkan teriakan keras dan mengumpulkan kekuatan Douqi kuning tua yang mengerikan. Dia mengayunkan kapaknya dengan kekuatan yang bisa membelah langit dan bumi, menyerang Xiaoyan dengan niat membunuh. Xiaoyan dengan senyum dingin menghadapi serangan itu tanpa ragu. Dia mengeluarkan penguasa suan beratnya dan api ungu coklat melesat keluar, membentuk naga api yang berkelok-kelok. Dengan teriakan keras, dia mengayunkan penguasanya bertabrakan dengan kapak sang elit Daozun. Tabrakan itu menghasilkan suara logam yang mengguncang bumi, dan gelombang kejut yang kuat menyebar, membuat para ahli di sekitarnya terlempar ke belakang. Elit Daozun itu terpental, darah segar mengalir dari mulutnya. Ekspresinya berubah menjadi kaget dan takut. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengalahkan Xiaoyan, dan dengan enggan mundur, meninggalkan pertarungan. Xiaoyan setelah memaksa mundur lawannya, segera memusatkan perhatiannya kembali pada gulungan merah cerah yang masih melesat di udara. Gulungan itu sangat lincah, menghindari setiap upaya untuk menangkapnya. Para ahli yang mencoba merebutnya justru saling serang, menciptakan kekacauan yang semakin parah. Xiaoyan dengan tekad bulat melesat lagi ke arah gulungan, menghancurkan siapapun yang menghalanginya. Dia berhasil mendekati gulungan itu, tetapi tepat saat tangannya hampir menyentuhnya, gulungan itu melesat lagi, menghindar dengan gesit. Xiaoyan tidak menyerah. Dia menggunakan kekuatan ruang untuk menekan area di sekitar gulungan, membentuk sangkar spasial yang sempit. Dengan tarikan kuat dari telapak tangannya, dia akhirnya berhasil menarik gulungan itu ke arahnya. Namun, sebelum dia bisa sepenuhnya menguasainya, tangan keriput tiba-tiba muncul dan mencengkram sisi lain gulungan itu. Kamu pikir kamu bisa menikmati harta karun ini sendirian? Tawa dingin terdengar. Xiaoyan mengangkat matanya dan melihat Chen Tianan, kepala sekte Suan yang mendalam yang telah ikut campur. Chen Tianan tersenyum sinis dan langsung menyerang Xiaoyan dengan pukulan yang mematikan. Namun, Xiaoyan sudah siap. Boneka iblis langitnya muncul tiba-tiba, menghalangi serangan Chen Tianan. Boneka iblis itu kemudian membalas dengan tinju logam yang kuat, memaksa Chen Tianan mundur. Xiaoyan tidak membuang waktu. Dia meraih gulungan itu dengan erat dan menekannya dengan api ungu coklat, memaksa gulungan itu untuk menyerah. Setelah gulungan itu tenang, dia segera menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya. Dia kemudian memandang ke sekeliling, mengamati para ahli yang masih berusaha merebut gulungan lain. Chen Tianan yang kini dalam posisi sulit melawan boneka iblis langit mencoba melarikan diri. Namun, Xiaoyan tidak berniat membiarkannya pergi begitu saja. Dengan niat membunuh yang jelas di matanya, Xiaoyan bersiap untuk menghabisi Chen Tianan, mengakhiri ancaman yang telah dia ciptakan. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Battle Through the Heaven episode 147 bagian 2. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.